Tampil klub Debus Mutiara Sakti. Kalau di Aceh Selatan dia 45 klub. 45 klub. Kalau secara kekluban mungkin ini klub yang terkuat. Tapi kalau secara person banyak orang yang kuat. Di atas langit masih ada langit. Hak tersurah ilmu tabaru bisu. Aku tahu asal bisu. Darah pendek asal mulamu jadi. Beso hitam, beso putih, Nur Muhammad mulamu jadi. Urat kawat tulang besi, pantang kau makan kulitku. Haram kau jilat darahku, karena ku tahu asal mulamu. Saudara mutua, top dabuh, seni memukul diri dari kota naga. Malam itu basah, rerintik gerimis mencium bumi, kadang tersangkut di pucuk ilalang dan dedaunan. 12 pemuda duduk setengah melingkar di atas panggung open stage Taman Budaya Banda Aceh. Mereka mengenakan baju serba hitam yang dipadukan dengan kain sarung kuning bergaris hijau dan merah yang diikat sepinggang. Sebahagian dari pemuda 20-an itu menggunakan ikat kepala warna merah, sebahagian lagi warna hitam. Kepala mereka oleng ke kanan dan kiri mengikuti irama rapai yang mereka tabuh. Di samping paling ujung sebelah kanan terlihat dua lelaki yang lebih tua. Satu di antaranya terlihat mengusap bilah-bilah rincung dan besi pahat. Mulut lelaki itu terkatup rapat, tapi dia terlihat seperti sedang mengumamkan sesuatu bacaan. Itu terlihat dari gerak bola matanya yang sesekali nyalang, sesekali pula lembut memandang besi yang diusapnya. Sementara orang lagi melantunkan irama ayat-ayat suci. Dia memulai ucapan dengan bismillah, lalu salam, kemudian mengucap permohonan maaf kepada sejumlah orang yang menonton dari bawah panggung. Yang jelas ini Debus adalah murni budaya kita. View our culture from the South Aceh Regency, murni dari Aceh Selatan. Saudara mutua, ini hanya sebuah kesenian. Tolong diizinkan kami bermain. Jangan ganggu kami. Semua yang kami lakukan di atas ini hanya dengan izin Allah, ujar lelaki yang disapa dengan Syekh Dabuh itu. Sekejap kemudian seorang lelaki mengambil dua bilah rincung yang sudah diusap si kakek, lalu menusukkannya ke paha dan tangannya sendiri. Tak ada luka, tak ada darah, tak ada rintihan, apalagi erangan. Malah sebaliknya, rincung itu bengkok, satu di antaranya patah dua. Saudara mutua, bukan anak Aceh Selatan kalau tidak kebal, pekik lelaki tadi sembari membakar sepotong kayu sebesar kelingking. Setelah kayu itu hangus hampir menjadi arang, lelaki tadi memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kunyah kayu yang masih membarakan api itu hingga halus lalu menelannya. Tak puas dengan adegan yang membuat jantung penonton berdebar-debar, si lelaki yang disapa Syekh tadi menghidupkan mesin bor. Kita akan melihat kebesaran Allah malam ini. Saya akan bor perut saya, ujarnya. Mata bor berputar kencang di samping pusat si lelaki. Sesekali masuk ke dalam lubang pusat. Perut lelaki itu bergoyang-goyang, namun seperti tadi tak ada luka apalagi darah. Sungguh menakjubkan. Ternyata adegan yang sulit dipercaya itu belum membuat dia puas. Kendati sejumlah penonton terutama perempuan ada yang menutup mulut dan mata, tak tahan menyaksikan adegan tersebut.
Saudara mutuah, demikianlah sekilas pertunjukan kesenian debus yang diperagakan sejumlah pemuda dari Aceh Selatan dalam memperingati Hari Kesenian Aceh oleh Dewan Kesenian Aceh Agustus silam. Pertunjukan serupa juga pernah dilakukan oleh JKMA Bumo Tengku Cud Ali dalam Kongres 2 JKMA Aceh April lalu. Rerumputan basah di lapangan bola kaki Blangme menjadi saksi waktu itu untuk menyatakan kesekian kalinya bahwa wilayah barat selatan Aceh terkenal dengan debus dan kebalnya. Saudara mutuah, kemasyhuran Aceh Selatan dengan debusnya semakin terlihat dengan beberapa kali memenangi kompetisi kesenian bela diri tersebut, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tingkat provinsi dapat dibuktikan dengan membuka kembali lembaran pesta kebudayaan Aceh yang kita sebut dengan Pekan Kebudayaan Aceh atau lebih dikenal dengan singkatan yaitu PKA. Setiap PKA, debus dari Aceh Selatan selalu mengambil posisi teratas. Muhasibi dan Kemala Sakti. Saudara mutuah, berbicara masalah debus, kita akan teringat dengan kata kebal di Aceh Selatan. Jika berbicara debus, kita akan diingatkan dengan nama Muhasibi dan Kemala Sakti. Berbicara masalah kebal, maka nama Muhasibi tak dapat dielakkan di kota Naga itu. Menurut pengakuan Muhasibi, Syekh sekaligus pemain debus asal kota Naga, Aceh Selatan. Anak Aceh Selatan pada zaman dahulu memang selalu dibekali ilmu bela diri oleh orang tuanya sebelum pergi merantau. Ilmu bela diri dimaksud bisa berbentuk silat atau silek dalam bahasa Aceh Selatan atau ilmu kebal. Pada zaman dahulu anak Aceh Selatan kalau belum punya ilmu bela diri, dia tidak akan diizinkan orang tuanya merantau. Kalau sudah cukup umur, dia akan dibekali ilmu bela diri meskipun sedikit, sekadar pagar tubuh untuk melindungi diri selama di perantauan, ungkap putra Aceh Selatan itu kepada kami. Setiap anak Aceh Selatan yang hendak pergi merantau, lanjut Muhasibi, akan diseleksi terlebih dahulu oleh grup Rapai Dabo. Di sana mereka dilatih, dibina dan dibimbing. Setelah diyakini bisa melindungi diri, barulah dia diperkenankan merantau. Saudara mutua, sebelumnya debus atau dabuh ini digunakan orang untuk berperang karena ada kearifan di Aceh Selatan. Setiap yang merantau bisa ilmu bela diri dan kebal. Timbullah image di masyarakat luar bahwa anak Aceh Selatan banyak mistiknya sehingga penjajah pun takut masa itu, papar Muhasibi. Saudara mutuah, dari tradisi seperti itu akhirnya debus menjadi sebuah kesenian. Pada mulanya kesenian tradisional ini dimainkan dengan menggunakan rapai dan sambil duduk. Namun karena satu dan lain hal termasuk tuntunan zaman, kebiasaan serupa ini sedikit demi sedikit berubah. Muhasibi sendiri mengaku dalam memainkan debus, musik pengiring disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya pemain kesenian kita bersedikan syariat Islam. Kita main dengan rapai sambil duduk, namun sekarang itu kita sesuaikan dengan permintaan, paparnya. Penyesuaian tersebut dicontohkan Muhasibi pada dirinya sendiri. Bagi Aceh Selatan, pemain rapai harus ada 12 orang. Nah, persoalannya ketika diminta main di luar negeri, kita mengadu ke Pemda, ternyata Pemda tidak punya biaya mendanai segitu. Akhirnya terpaksa disesuaikan, ucap sambil mengenang keberangkatannya ke Belanda. Saudara mutuah, karena itu menurut Muhasibi, jika permainan debus sekarang dimainkan dengan alat musik lain seperti musik rock yang saat ini menjadi identitas debus Biriun, itu hal yang wajar. Muhasibi sendiri mengaku pernah main dengan diiringi musik gamelan tradisional Jawa saat main di Jakarta. Namun demikian, kata dia, perlu diingat bahwa setiap roh kesenian di Aceh mesti bersendikan Islam. Ada juga yang pakai isim atau doa hitam, black magic dari syair yang dibacakan Syekh atau pendebus itu kita bisa tahu dia aliran mana. Tapi perlu diingat, kita orang Aceh, setiap syair kita mesti bernafaskan Islam, tandasnya. Mutuah, pasca konflik dan tsunami, kehidupan kesenian debus di Aceh Selatan diakui Muhasibi sangat memprihatinkan.
Persoalannya sama seperti yang menimpa kesenian lain, soal komunitas dan dana. Kendati demikian, dia mengaku masih terus berusaha melestarikan kesenian debus tersebut sebagai salah satu seni tradisional Aceh. Alhamdulillah saat ini ada 57 buah sanggar debus yang hidup di Aceh Selatan, sebutnya. Waktu konflik dulu, jambu-jambu tempat latihan debus habis dibakar, rapai dilempar, sebab waktu itu orang-orang yang memiliki keahlian debus dicap sebagai golongan pemberontak. Jadi seniman-seniman debus pun banyak yang korban, ditambah lagi musibah tsunami, kenang Muhasibi dengan suara gemetar. Saat ini Muhasibi masih terus membina sanggar-sanggar debus yang tersisa. Salah satu sanggar yang eksis sampai sekarang adalah Kemala Sakti di Indra Damai, Kubang Gajah. Sekian dan terima kasih.